salah satu yang memang harus ada ketika nanti teman-teman akan melakukan pembelajaran di dalam kelas, itu harus menyusun apa yang disebut dengan perencanaan program pembelajaran atau perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses yang digunakan untuk menerjemahkan kurikulum yang berlaku menjadi program-program pembelajaran. Nah, ada yang harus memang direncanakan ataupun disiapkan oleh seorang guru di dalam proses menerjemahkan kurikulum. Nah, ini adalah kurikulum merdeka ataupun kurikulum. Jadi sekolah itu diberi 3 opsional. Jadi kurikulum 2013 edisi revisi, kurikulum prototipe, dan kurikulum merdeka. Nah, dari situlah di sekolah itu, di satuan pendidikan itu berhak menentukan di mana posisinya dan menggunakan kurikulum apa. Nah, untuk mempercepat kurikulum merdeka ini juga pemerintah ini menunjuk beberapa sekolah yang dijadikan dijadikan uji coba untuk pelaksanaan ataupun implementasi kurikulum merdeka. Ini ada beberapa sekolah. Setiap kabupaten mesti ada perwakilannya untuk jadikan contoh diterapkannya kurikulum merdeka. Nah, otomatis seorang guru di sekolah tersebut juga dituntut untuk beberapa hal aspek sampai penyusunan instrumen pembelajaran. Nah, yang disebut dengan modul P5. Nah, ini teman-teman besok gurunya harus sampai ke modul P5 sesuai satuan pendidikan yang sudah dirancang saat ini. Kita continue terus seperti itu. Nah, RPP ini juga bagian yang paling khusus atau paling terakhir. Nah, nanti karena di dalam sini ada ada kajian pendahuluan pelaksananya, terus ada nanti kegiatan inti dan penutup, sampai nanti ke penutup ini goalnya sampai mana, sampai evaluasi. Di mana sebelum RPP ini, nah jadi RPP ini diturunkan dari silabus. Nah, silabus ini turunan dari program semesteran. Program semesteran turunan dari program tahunan. Nah, program tahunan ini disesuaikan dengan kurikulum dan disesuaikan dengan alokasi waktu atau program menyusun alokasi waktu atau dilihat dari kalender pendidikan. Situ yang. Nah, sehingga beberapa hal penyusunan program alokasi waktu ini. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan dalam menerjemahkan kurikulum adalah menyusun dan menetapkan alokasi waktu. Jadi saya katakan kenapa pentingnya kalender pendidikan itu penting, kenapa? Ya karena memang langkah awal di dalam kita melihat bulan efektif, jam efektif, nah itu dilihat dari kalender pendidikan dengan mengalokasikan waktu dengan serangkaian beberapa kegiatan, baik itu kegiatan akademik di dalam proses pembelajaran maupun kegiatan non-akademik. Kalau di sekolah biasa lebih familiar dengan ekstra atau tambahan. Nah, menetapkan alokasi waktu ini juga pada dasarnya adalah menentukan minggu efektif dan hari efektif. Ini yang saya katakan tadi, menentukan minggu efektif dan hari efektif dalam setiap semester pada 1 tahun ajaran. Nah, rencana alokasi waktu ini berfungsi untuk mengetahui berapa jam waktu efektif yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Nah, yaitu di sini untuk menyesuaikan dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar minimal yang harus dicapai sesuai dengan rumusan standar isi yang telah ditetapkan, ataupun kalau saat ini kalau mengadopsi kurikulum merdeka sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan ataupun tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu. Ini kok sama pada kemana ya? Di kampus 1 ini? Baru pada kelar ngerjain kuis Pak. Ngerjain apa, Mbak?
Baru pada kelar ngerjain kuis, Kak Naf. Jadi tadi kelasnya digabung di kampus 1, Pak. Oh, ada kuis ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, dalam menentukan alokasi waktu pembelajaran yang harus tempuh, langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkah dalam menentukan alokasi waktu. Yang pertama, tentukan pada bulan apa kegiatan belajar itu dimulai. Biasanya pada bulan apa? Biasanya pada bulan Juli ya. Nah, dan bulan apa berakhir pada semester pertama dan semester kedua. Dalam hal ini kita mulai tahun ajaran itu dimulai bulan apa dan berakhir nanti pada bulan apa. Nah, ini harus tentukan dulu. Kalau teman-teman melihat kalender akademik, melihat kalender pendidikan di sekolah, nah tentu kan sudah paham. Juli rata-rata Juli minggu kedua atau minggu ketiga itu kan baru mulai tahun ajaran dan berakhir rata-rata bulan Juni. Bulan Juni minggu kedua atau minggu ketiga itu baru terakhir seperti itu. Nah, yang kedua adalah tentukan jumlah minggu efektif pada setiap bulan setelah diambil minggu-minggu ujian dan hari libur. Nah, ketika ada ujian-ujian atau ujian dari negara ataupun libur nasional, diblok dulu caranya. Langkahnya diblok terlebih dahulu. Nah, tentukan hari belajar efektif dalam setiap minggu, 5 atau 6 hari dalam seminggu. Nah, kadang-kala ada sekolah yang memang menentukan hari belajar efektif itu 5 hari. Dan ada sekolah yang menentukan hari efektif itu ada yang menentukan tetap 6 hari, sampai Sabtu ada pembelajaran. Artinya, itu mengenai durasi waktunya saja. Kalau 5 hari biasanya sampai sore, sampai jam 4. Tetapi kalau 6 hari rata-rata sampai jam setengah 2 atau jam 2. Itu sudah selesai. Seperti itu ya. Nah, ini sekolah masih diberi kebebasan untuk mengatur itu, tentu sesuai dengan kebijakan dinas kabupaten ataupun dinas provinsi terkait seperti itu. Nah ini contoh alokasi waktu minggu efektif. Nah ini ya, ini langkah-langkahnya. Coba dilihat banyaknya minggu efektif semester 1. Ada berapa hari? Nah, yang pertama bulan Juli. Nah, minggu efektifnya itu ada 2. Karena ini pasti pembelajaran itu dimulai pada minggu kedua. Nah, jumlah harinya adalah ada 12 hari. Nah, terus Agustus itu ada 4 minggu, 24. Oktober ada 3, 18. Nah, ini ya, ada 1 minggu Oktober. Ini ada 6 hari. November ada 4 minggu, 24. Desember ada 2 minggu, 12. Karena kenapa? Ini kita menentukan minggu efektif itu setelah dikurangi hari-hari libur ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini mohon nanti ya ini bisa dilihat efektivitasnya. Nah, itu ya. Nah, ini adalah semester 1. Nah, semester 2 kita mulai bulan Januari nih. Dimulai bulan Januari ada 3 minggu, 18, ada berapa hari efektif. Nah, misalkan ini libur nasional ya tentukan aja. Efektif 3 minggu tapi ada berapa hari efektif gitu ya. Karena ini ada libur mungkin saja bisa berkurang 17 ataupun 16 gitu ya. Ataupun 15. Nah, ini tentukan aja nanti setelah itu. Nah, Februari ada 4 minggu. Nah, pokoknya di dalam satu semester itu rata-rata ada 19 minggu sampai 16 minggu. Nah, ini ada 114 hari, ada 96 hari efektif. Nah, ini adalah alokasi minggu efektif. Nah, setelah itu baru kita boleh menyusun yang disebut dengan program tahunan. Nah, program tahunan ini adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan ataupun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kalau sekarang kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, penetapan alokasi waktu ini diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum ini dapat dicapai oleh
siswa. Jangan sampai materi pelajaran ataupun jumlah kompetensi dasar yang harus dicapai terlalu banyak, tidak sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang tersedia di dalam kurikulum. Nah, sehingga pada akhirnya suatu pembelajaran ini menjelang kita lihat ujian akhir semester, guru ngebut materi, yang penting menyampaikan materi pada siswa sehingga mengabaikan yang kita katakan adalah kualitas pembelajarannya. Nah, teman-teman mohon belajarlah kurikulum dulu, memahami kurikulum. Nah ini ya, dari kurikulum dari awal sampai akhir sampai yang terbaru ini silakan di-download di download di laptopnya masing-masing di Google Drive. Nanti tinggal kita lihat kita sesuai kurikulum 2013, kurikulum prototyping atau kurikulum Merdeka. Nah, karena ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka ini hampir sama dengan kurikulum prototyping seperti itu. Nah, menyusun program tahunan ini pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar berdasarkan penyusunan alokasi waktu yang telah ditetapkan. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, perhatikan beberapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu. Nah, dalam struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, ini kita sekolah itu menggunakan kurikulum apa dan alokasinya berapa. Kompetensi dasarnya yang ditetapkan oleh pemerintah itu skadi berapa sampai berapa. Yang kedua adalah analisis beberapa minggu efektif dalam setiap semester. Nah, untuk menentukan beberapa minggu efektif yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, penentuan ini didasarkan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan kelulusan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, ini ada kelanjutannya dengan alokasi minggu efektif ini. Nah, ini contoh program tahunan. Nah, ini adalah sekolah menengah, kelas berapa tahun pelajaran. Nah, semester 1 pokok bahasanya apa saja. Nah, ini disesuaikan dengan kurikulumnya. Dan kira-kira ada ulangan harian enggak? Ada cadangan, ada ulangan umum enggak? Nah, ini juga dialokasikan berapa jam pelajaran. Ketentuannya lihat silabus atau BBB kalau dulu ya. Atau dilihat di silabus, jumlahnya ada berapa? 100 jam pelajaran. Nah, ini semester 2 apa? Materinya sesuai dengan kurikulum. Nah, ini ada ulangan enggak kalian? Ada ujian sisipan enggak? Ada cadangan enggak? Terus ada berapa jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materi atau pokok bahasan kubus dan balok misalkan. Ini untuk menyelesaikan materi ini membutuhkan 4 jam pelajaran. Nah, seperti itu. Nah, baru nanti menyusun program semesteran yang bisa saya katakan lebih detail. Karena rencana program semesteran ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Seperti itu. Nah, baik. Sebelum saya jelaskan program semesteran, ada yang tanyakan terlebih dahulu? Silakan bertanya. Ada enggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya, belum ada berarti paham, berarti sudah siap nanti untuk presentasi ya. Nah, rencana program semesteran ini merupakan penjabaran dari program tahunan yang sudah ada ini. Kuncinya di sini ya. Nah, program tahunan ini disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Sedangkan program semesteran diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Nah, untuk melakukan ataupun membuat program semesteran, hal-hal yang perlu dilakukan apa? Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, kompetensi inti yang ingin dicapai. Yang kedua, tentukan jumlah alokasi waktu dan jumlah jam pelajaran. Setiap kompetensi inti, standar kompetensi atau kompetensi dasar disesuaikan dengan program tahunan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Yang ketiga, tentukan pada bulan apa dan minggu keberapa proses pembelajaran kompetensi dasar itu akan dilaksanakan. Nah, ini adalah contoh program semesteran. Nah, tadi materinya himpunan, alokasi waktunya tadi 12 jam. Nah, ini Juli tadi ada 2 minggu, Agustus ada berapa minggu, nah ini sesuai jadwalnya. Ini sesuai jadwalnya mengenai jamnya ini yang pokoknya nanti di total ada 12. Seperti itu ya, dihitung ada 12. Nah, nanti ini sesuai jadwal jadwal pelajaran. Nah, ini adalah contohnya semester berapa ini? Semester 1, nah ini sampai bulan Desember. Nah, kalau libur-libur ya nanti sesuaikan ditandai saja. Ini sesuaikan dengan kalender pendidikan di sekolahnya masing-masing. Nah, seperti ini adalah menyusun program semesterannya. Nah, ini ya, ini hal-hal ini yang memang harus teman-teman pahami, teman-teman lakukan. Nah, ini Juli dimulai, bukan dimulai dari Januari, tetapi dari Juli. Seperti itu. Ini lebih detail ya. Nah, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, penjelasan saya cukup. Nah, silakan dilanjutkan untuk presentasi sesuai dengan yang sudah kita sepakati, yang sudah saya sampaikan pada hari Senin kemarin. Nah, silakan, ini kan karena ada 3 angkatan, paling tidak setiap angkatan mewakili, cukup menyusun program tahunan dan program semesteran. Seperti itu. Syukur-syukur dari program minggu efektifnya sudah disusun juga. Oke, silakan.